Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa dari Politeknik Negeri Subang yang beranggotakan saya Rika Aulia Rahma dengan NIM 10306047 dan teman saya Catherine Prasetya Priyanto dengan NIM 10306005. Di sini kami akan menjelaskan tentang standar mutu nasional Indonesia, udang beku, dan standar kodek. Baik, setelah saya mencari dan menemukan jurnal yang menurut SNI, di sini ada pengolahan udang Vanamei atau Lithopeneus vanamei kupas mentah beku pillet define di PT Sentral Pertiwi Bahari Lampung, Process of Frozen Pillet Define Vanamei shrimp atau Lipoteus vanamel di PT Sentral Pertiwi Bahari Lampung. Pertama, ada pengujian organoleptik dilakukan dengan aspek-aspek yang dinilai adalah kenampakan, bau, tekstur dari daging udang sesuai dengan standar nasional Indonesia 01/228.1/2006 bahwa bahan baku untuk udang harus mempunyai nilai organoleptik minimal 7. Yang kedua, suhu produk setelah freezing dipertahankan kurang lebih minus 18 derajat Celcius, suhu air glazing minus 1,5 derajat Celcius. Ketiga, pembuangan kepala udang perlu dilakukan secepatnya sebab dalam pembuluh darah kepala banyak terdapat enzim polifenol oksidase yang dapat menyebabkan black spot yang dapat mempengaruhi penampilan. Yang keempat, standar minimal nilai organoleptik udang segar yaitu 7. Selanjutnya, air yang digunakan untuk pencucian dan pengolahan produk harus standar air minum sesuai. Selanjutnya ada pengujian mikrobiologi produk, akhir menunjukkan nilai ALT berkisaran 3,1 dikali 100,4 sampai 3,6 dikali 10. Selanjutnya, suhu pencucian rata-rata yang ada masih sesuai dengan standar karena keseluruhan pengamatan suhu masih di bawah 5 derajat Celcius. Dan yang terakhir, nilai produk udang masak beku adalah minimal 7. Selanjutnya ada standar kodek untuk produk udang beku. Standar ini berlaku untuk udang atau udang mentah yang dibekukan dengan cepat atau sebagian atau seluruhnya matang, dikupas atau tidak dikupas. Yang pertama, bungkusan tidak boleh berisi campuran genus tetapi dapat berisi campuran spesies dari genus sama yang memiliki sifat sensorik yang serupa. Yang kedua, air yang digunakan untuk memasak dan mendinginkan harus berkualitas layak minuman atau air laut yang bersih. Lalu pada proses pembekuan harus dilakukan dalam peralatan yang sesuai sedemikian rupa sehingga kisaran suhu kristalisasi maksimum dapat dilewati dengan cepat. Selanjutnya ada faktor komposisi dan kualitas penting. Air yang digunakan untuk glasir atau menyiapkan larutan glasir harus berkualitas layak minum atau harus air laut yang bersih. Air minum adalah air tawar yang layak dikonsumsi manusia. Lalu, media pengepakan dan semua bahan lain yang digunakan harus berkualitas food grade dan sesuai dengan semua standar kodek yang berlaku. Selanjutnya ada petunjuk penyimpanan. Yang pertama, label harus mencantumkan istilah yang menunjukkan bahwa produk harus disimpan pada suhu minus 18 derajat atau lebih dingin. Yang kedua, produk harus disimpan dalam keadaan beku untuk menjaga kualitas selama transportasi, penyimpanan, dan distribusi. Yang terakhir ada metode memasak. Prosedur berikut didasarkan pada pemanasan produk ke suhu internal 65-70 derajat Celcius. Produk tidak boleh terlalu matang. Waktu memasak bervariasi sesuai dengan ukuran produk dan suhu yang digunakan. Sekian pemaparan dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.